Terima kasih atas kepercayaan, atas kesempatan yang diberikan oleh Seksi Dhamma kepada saya, sehingga pada pagi hari ini, tanggal 1 Juni 2025, saya dapat memiliki kesempatan untuk berdana. Berdana yang paling tinggi, yaitu Dana Dhamma. Terimalah salam Buddhis dari saya, Suki Hontu Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini, tema yang akan saya bawakan adalah tentang Manggala Sutta. Sebelum saya masuk ke dalam bahasan, saya ingin mengajak semua saudara-saudara dalam Dhamma, marilah kita ikut serta juga menanam kebajikan dengan berdana Dhamma. Karena kita semua memiliki kesempatan yang sama, kita di dalam ajaran agama Buddha itu kita memiliki kedudukan yang sama. Jadi saya mengajak untuk semua saudara-saudaraku yang sekiranya ingin berdana Dhamma, yaitu memberikan Dhamma Desana, bisa nanti istilahnya memberitahukan kepada Seksi Dhamma. Berdana Dhamma atau memberikan Dhamma Desana ini sebetulnya kita kalau kita ngomong belum siap, seringkali kan kita kalau misalnya diminta, kita selalu menjawab belum siap. Kita bisa balik lagi bertanya, lalu kapan siapnya? Kalau misalnya kita tidak pernah mempersiapkan diri, kita akan melewatkan kesempatan baik ini. Kita tidak akan pernah bisa melakukan dana yang terbaik yang menurut ajaran Sang Buddha sendiri. Pada prinsipnya kita memberikan Dhamma Desana, duduk di sini, adalah kita sama-sama belajar sebetulnya. Jadi kita itu saling mengingatkan kembali, kita sebelum bisa duduk di sini atau sebelum bisa memberikan Dhamma Desana, pastikan kita dituntut untuk lebih mendalami sebuah topik yang akan kita bawakan. Ya. Masalah pembelajaran pastikan kita semua pasti bisa lah. Topiknya juga bebas ya, tidak harus melulu mengenai istilahnya kayak sutta atau kemudian apalah bacaan-bacaan Pali yang panjang-panjang, enggak. Kita cukup ngambil bahasan dari buku Parita Suci, bahasan-bahasan yang setiap saat kita bacakan pada saat puja bakti itu bisa, enggak ada masalah. Ya. Terus kemudian kalau misalnya diomong, aduh saya enggak bisa ngomong, loh setiap hari kita semua ngomong toh, kecuali kita punya kekurangan, istilahnya kita enggak bisa berbicara atau bisu, lah itu bisa menjadi sebuah alasan yang pasti bahwa saya enggak bisa ngasih Dhamma Desana karena saya bisu, ya. Tapi selama kita bisa ngomong, selama kita bisa berbicara, berarti sebetulnya kita bisa, ya. Terus kemudian apalagi yang sering jadi kendala, oh saya orangnya ndak punya memori yang cukup kuat. Kadang kan kalau misalnya kita lihat yang memberikan Dhamma Desana itu selain memiliki pengetahuan, tapi juga memiliki ingatan yang kuat. Jadi apa yang akan kita sampaikan itu harus semua tercatat di dalam otak, sehingga kemudian pada saat kita duduk di sini itu semua bisa keluar. Belum tentu jawaban saya ya, karena kalau kita melihat
mungkin kita bisa lihat kan video-video Dhammadesana ya, bisa di Metawihara sendiri maupun di wihara-wihara yang lain ya. Kita bisa melihat bahwa pembicaranya ternyata ada yang membaca buku, ternyata ada yang membawa catatan, ternyata ada juga yang pakai laptop ya. Jadi bahkan seorang mungkin sekelas pandita atau atasilani, mereka pun membawa laptop. Artinya apa? Artinya diperbolehkan hal seperti itu. Jadi kita jangan membatasi diri, oh saya kalau disuruh maju berarti saya harus ingat semua. Enggak. Saya sendiri memiliki daya memori yang kurang kuat. Jadi saya kalau misalnya Dhammadesana juga sebetulnya membawa catatan ya. Jadi itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang salah. Jadi itu normal. Jadi kita semua kalau memang awal-awal bawa catatan ya nggak apa-apa gitu loh. Bahkan sampai nanti berkali-kali maju juga bawa catatan, ya nggak apa-apa gitu loh. Artinya kita di sini itu bukan masalah tadi mencari kesempurnaan, bukan. Kita itu sama-sama belajar, ya. Karena kita sekali lagi memiliki kesempatan yang sama. Jadi kesempatan itu jangan sampai disia-siakan, ya. Jadi minimal lah dalam satu kali kehidupan kita sebagai manusia, terus kemudian kita mengenal ajaran Dhamma, ajaran Buddha, kita bolehlah kita memiliki kesempatan untuk bisa memberikan Dhamma yang tertinggi, dana yang tertinggi, yaitu dana Dhamma. Oke? Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke dalam bahasan. Ini catatan saya ya. Jadi saya itu membawa catatan. Jadi tidak masalah. Kenapa bawa catatan? Ya karena biar jangan salah, apa yang saya ingin sampaikan itu semuanya bisa tersampaikan dengan baik, sehingga tidak juga ada yang terlewat atau terlupa, atau bahkan yang paling fatal adalah salah menyampaikan, karena tadi lupa sih ya, orang lupa kan itu wajar gitu loh. Terus kemudian kita masuk ya ke bahasan yang pada hari ini adalah Manggala Sutta. Manggala Sutta itu berada di halaman 34, sutta tentang berkah. Ini sutta yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena setiap kali puja bakti Manggala Sutta ini dibacakan. Ya. Sutta ini adalah khotbah ya, khotbah Sang Buddha. Yang penting khususnya di aliran Theravada. Ya, kita kan aliran Theravada, jadi pasti akan membacakan sutta ini. Ini terdapat di dalam Khuddaka Nikaya, bagian Sutta Pitaka dalam Tipitaka. Ya, tepatnya di Sutta Nipata dan juga di dalam Khuddaka Pata. Ini kenapa saya bawa catatan, karena itu kan bahasanya istilahnya pakai Pali semua, terus mirip-mirip, jadi kalau salah sebut kan bahaya. Jadi makanya saya bawa catatan ya. Terus kemudian kita masuk ke dalam, kalau misalnya kita bacanya dari ini saja ya, terjemahan ya, karena kalau bahasa Pali kan nanti kita juga nggak mengerti artinya. Jadi kita mulai dari kalimat yang paling atas, demikian telah saya dengar. Apa maksud dengan demikian telah saya dengar? Kenapa, Om? Oh, kesaksian, ya betul. Tepat sekali, Om. Kesaksian. Jadi Manggala Sutta ini, ya, ini ditulis berdasarkan ingatan dari Biku Ananda.
Biku Ananda ini adalah salah satu dari 10 murid utama Sang Buddha. Beliau selalu mengikuti Sang Buddha dan mendengarkan hampir semua ceramah Sang Buddha. Dan beliau ini dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat, ingatan yang hebat sekali. Jadi dia bisa mengingat apa yang sudah pernah Sang Buddha berikan, bahan apa yang diceramahkan itu beliau ingat. Nah, karena ingatannya yang tadi yang sangat kuat, terus kemudian selalu mengikuti Sang Buddha kemanapun, terus kemudian dia selalu mendengarkan ceramah Sang Buddha, maka setelah Buddha parinibbana, murid-murid Sang Buddha semua mulai berpikir, ini Sang Buddha sudah parinibbana, sudah tidak ada, ya, sudah istilahnya tidak ada yang bisa memberikan ceramah lagi. Jadi ini dhammanya sendiri bagaimana ini? Kalau tidak ditulis, tidak dicatat, kan akan hilang. Jadi untuk melestarikan dhamma, maka dibuatlah sebuah pertemuan sangha atau persamuan sangha. Pertemuan yang pertama kali yang diadakan adalah 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana. Jadi pada saat pertemuan itulah diadakan pertemuan, terus dibahas. Mari kita catat semua khotbah-khotbah Sang Buddha sehingga dhamma ini menjadi istilahnya terjaga, lestari, jangan sampai hilang. Nah, karena Sang Biku Ananda inilah yang memiliki ingatan yang kuat, maka beliau ini diminta untuk menceritakan kembali, kemudian ditulis. Nah, kata-kata di atas itu, demikianlah yang telah saya dengar, itu betul seperti tadi Om Wanciap ya. Om Wanciap ngomong itu kesaksian ya. Jadi itu kesaksian dari Biku Ananda. Jadi demikian yang telah saya dengar. Terus kemudian di bawahnya ada penjelasan lagi, pada suatu ketika. Pada suatu ketika itu kapan? Ya pokoknya pada suatu ketika, karena pada saat itu tidak bisa mengingat ini hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Jadi pokoknya pada suatu ketika gitu ya. Jadi itu makanya disebut pada suatu ketika. Terus kenapa disebut semua ini berdiam pada saat Sang Bhagawa berdiam Jetawana di arama milik hartawan Anantapandika di dekat kota Sawiti? Maksudnya apa? Menunjukkan bahwa khotbah ini itu benar-benar terjadi. Terbuktinya nanti, maksudnya biar sama-sama Oh iya betul, iya. Ya Om. Jadi maksudnya kenapa disampaikan seperti ini? Ya betul, ada saksinya. Jadi kenapa disampaikan? Jadi nanti murid-murid yang lain yang pada saat itu juga hadir, yang pada saat itu dengar, memberikan testimoni, mendukung bahwa oh ya betul, Sang Buddha pernah memberikan khotbah ini. Jadi artinya didukung oleh beberapa saksi-saksi yang lain. Gitu ya. Jadi menguatkan bahwa benar ini khotbah Sang Buddha di tempat itu suatu saat itu betul sekali. Oke. Terus kemudian kita mulai masuk ya ke dalam isi. Manggala Sutta khotbah ini sampai dikeluarkan oleh Sang Buddha itu mempunyai latar belakang. Apa latar belakangnya? Yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi di India kuno, masyarakatnya itu ya banyak membahas, memiliki pandangan tentang berkah, tentang apa sih kita ngomongnya mungkin berkah itu keberuntungan gitu kan ya. Jadi
Ada yang menghubungkan, mengaitkan ya berkah. Jadi ada aliran Brahmanis ya, Brahma ya, orang-orang Brahmana ya, itu memiliki pandangan itu berkah itu didapat bisa dari ritual kita mengorbankan, ritual pengorbanan itu ya. Terus ada juga yang berkah itu ditandai oleh nimita, ramalan ya, bisa ramalan astronomis, perbintangan dan sebagainya. Terus kemudian berkah itu nanti kamu bisa dapat kalau ada tanda-tanda alam ya, misalnya dengarkan ada suara burung tiba-tiba yang selama ini nggak pernah dengar, kok ada suara burung ini ya. Terus kemudian kita berarti ini akan ada berkah nih buat saya. Jadi istilahnya kita mistis ya, tahyul kemudian pada saat itu. Tapi ada sisi lain juga ya, dari kubu yang lain itu menganggapnya berkah itu hanya mitos. Ya, jadi artinya kan dua hal yang berseberangan. Nah, terus kemudian ada juga muncul petapa-petapa pengembara yang menjual jimat, yang menjual mantra-mantra itu sebagai pendatang berkah atau penangkal sial gitu loh. Jadi itu pada saat itu ya, zaman-zaman itu. Terus kemudian dengan adanya pandangan seperti itu, masyarakat menjadi terbelah, gaduh, saling kehidupannya seperti itu, ruwet lah ya istilahnya, percaya sama tahyul. Kemudian karena masyarakatnya percaya sama tahyul, kemudian juga mereka meminta-minta hal-hal seperti itu juga kepada dewa. Jadi dewa sampai tahu gitu loh, manusia ngeributin tentang ini ya, berkah ya. Kemudian para dewanya juga mulai berpikir, jadi berkah itu apa ya kalau gitu ya. Mulai saling membahas juga. Ada dewa yang ngomong, berkah itu sesuatu yang indah dilihat, itu berkah. Bukan. Ada dewa lain lagi ngomong, berkah itu adalah sesuatu yang enak didengar. Ada yang lain lagi ngomong, enggak, berkah itu yang enak dimakan. Jadi akhirnya apa? Kegaduannya pun menular ke alam dewa. Jadi dewanya pun ikut membahas ini, jadi perbincangan ya. Jadi kalau zaman sekarang nyebutnya viral ya. Jadi di alam dewa pun menjadi viral, ribut, kegaduhan. Melihat hal seperti itu, ada seorang dewa yang kemudian berpikir, berinisiatif, kalau seperti ini saya harus bertanya ini kepada yang lebih tinggi lagi nih. Siapa ya kira-kira? Nah, Sang Buddha itu pada saat itu sudah dikenal sebagai dewanya dewa. Jadi kalau manusia pada saat itu bertanyanya level ke atas itu kepada dewa, nah dewa sendiri bertanya kepada level yang lebih di atasnya lagi ya dewanya dewa, yaitu Sang Buddha. Makanya di sini diceritakan kan, saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan percaya cemerlang menerangi seluruh cetawana, karena ini dewa yang sangat istilahnya baik, sakti, sehingga dia tubuhnya itu memancarkan sinar yang sangat terang sehingga bisa menerangi seluruh cetawana ya. Terus kemudian datang menghormat, berdiri satu sisi, kemudian dia memohon ya kan. Di sini sebut banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan, apa itu berkah utama? Nah, di sini itu disebutnya apa? Terjemahannya adalah berkah utama. Ya. Manggala utamam ya. Manggala mutamang kalau bahasa Palinya. Manggala mutamang. Manggala utama. Karena terjemahan
utama di bahasa Pali itu menjadi bahasa Indonesianya utama juga, makanya terjemahannya menjadi berkah utama. Kalau misalnya kita baca sebetulnya di dalam penjelasan Sang Buddha di bawahnya, itu ada 38 berkah utama. Tapi kalau ada semuanya 38 berkah utama, lalu mana yang paling utama? Kalau utama bahasa Indonesia itu kan utamanya itu penting ya. Utama itu penting. Tapi sebetulnya utama di sini itu bukan diartikan sebagai penting ya. Jadi berkah atau manggala ya. Itu manggala itu kadang bisa disebut juga sebagai kusala. Ya, kusala itu adalah kebajikan. Jadi makanya manggala adalah tadi kusala, maka berkah adalah kebajikan. Terus kemudian utama di sini sebetulnya artinya adalah yang baik, yang luhur. Jadi bukan utama dalam artian yang penting, itu bukan, lebih tepatnya adalah yang baik, yang luhur. Jadi berkah utama adalah berkah yang baik, berkah yang luhur. Berkah adalah segala sesuatu yang dapat membuat kita menjadi lebih maju, lebih berkembang, lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur, lebih bahagia. Itu di sini adalah berkah. Yang dimaksud berkah pada Manggala Sutta ini. Ya, jadi kita bisa memahami ya. Selama ini kan mungkin kita hanya membaca, bahkan kita membaca terjemahannya pun kadang juga masih belum mengerti sebenarnya arti dari ini. Oke. Saya masuk ke dalam berkah yang ada 38 tadi. Yang pertama disebut itu tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Orang-orang dungu itu kadang disebut juga orang-orang bodoh. Tapi apakah bodoh di sini adalah orang yang tidak mengecap pendidikan, tidak sekolah? Kan kadang kita ngertinya bodoh orang sekolah kan gitu kan. Bukan. Jadi bodoh di sini atau dungu di sini adalah orang-orang yang pemikirannya salah, ya, tapi dia tidak sadar bahwa dia itu salah, jalan yang benar menurut dia itu salah. Kadang kalau misalnya diingetin sama orang, ya, kamu ini salah loh, yang benar itu seperti ini ya. Dia marah-marah, ngamuk nggak terima, ya. Terus kemudian orangnya itu suka melanggar peraturan, ya, tapi merasa yakin dia itu benar. Jadi dia itu ya seperti itu karakternya. Nah, kalau kita ketemu orang seperti itu ibaratnya kayak kita itu mendekati virus ya. Virus itu kan menular. Jadi ternyata hal-hal yang buruk itu lebih cepat menular kepada kita. Ya. Jadi orang dungu, orang bodoh itu selain dia merusak dirinya sendiri, dia akan merusak orang lain yang ada di sekitarnya. Dan pengaruhnya itu sangat kuat. Menularnya itu cepat. Jadi orang ini harus dihindari. Ya. Terus kemudian yang kedua, bergaul dengan para bijaksanawan. Ini kebalikan dengan orang dungu tadi. Jadi orang bijaksana itu ya tahu yang ini yang benar ya, ini yang salah. Terus dia juga berpikir, berucap dan bertindak yang baik. Jadi kalau kita bergaul dengan para bijaksanawan ini, maka kita juga akan ketularan juga menjadi lebih baik.
kualitas hidup kita menjadi lebih maju. Kenapa Sang Buddha memberikan dua hal ini di awal? Karena ini apa? Ini adalah pergaulan. Jadi ternyata pergaulan itu adalah pondasi. Jadi kalau kita dari awal bergaulnya salah, sudah salah memilih pergaulan, maka kita akan menjadi bagian dari itu. Karena sifat yang menular tadi. Ya, jadi makanya Sang Buddha menempatkannya di awal sekali, itu dua hal ini. Jadi pergaulan itu penting ya. Jadi makanya kita, kalau misalnya kita sekiranya bergaul, ya kita harus bisa menilai teman kita itu orang yang seperti apa sih. Kalau misalnya bagus, baik dan sebagainya, oke, kita bisa lanjutkan pergaulannya. Tapi kalau kok orangnya membawa apa ya istilahnya penurunan kualitas hidup pada kita gitu kan, kita bersifat menjadi jelek dan buruk dan sebagainya, ya lebih baik kita cepat-cepat hindari, cepat-cepat kita jangan deket-deket ya. Terus kemudian lanjut lagi, memuja yang patut dipuja, memuja yang patut dipuja, atau menghormat kepada yang patut dihormati. Siapa saja? Ya, itu yang pertama adalah Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Itu karena kita kan mengikuti ajaran Sang Buddha, jadi yang pertama adalah Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Kita harus hormati, kita harus puja. Kemudian yang berikutnya lagi siapa? Orang tua kita, ayah dan ibu kita, itu kita harus hormati karena mereka telah berjasa. Kita hadir di dunia ini melalui ayah dan ibu. Kita besar, dinafkahi, dibimbing, bahkan kadang sampai tua pun masih ngerepotin orang tua ya. Jadi kita harus selalu menghormat pada orang tua. Terus kemudian siapa lagi yang kita harus hormat, puja? Yaitu guru. Guru-guru kita. Kenapa guru-guru? Ya guru-guru itulah kita bisa belajar membaca tulis kan. Tirta kan diajari baca tulis kan sama Bapak Ibu guru ya. Terus kemudian diajari ilmu pengetahuan. Terus kemudian kita diajari tata krama etika. Itu kan hampir semua, walaupun di keluarga juga diajari, tapi juga di sekolahan juga kita diajari ya. Tata krama, etika, bersosial bagaimana ya, itu semua diajari. Jadi kita harus menghormati guru-guru kita. Lalu siapa lagi? Kakak kita. Kenapa kakak? Kakak itu kadangkala menjadi wakil dari orang tua kita. Kalau yang punya kakak ya, kadang kan waktu kita kecil, misalnya orang tua kita pas pergi ada keperluan dan sebagainya, siapa yang jagain kita? Pasti kakak kita kan? Jadi makanya kita harus selalu hormat kepada kakak. Oke. Terus kemudian kita lanjut lagi ya, karena ada 38, biar cepat. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Nah ini maksudnya apa? Tempat tinggal yang sesuai. Jadi kalau misalnya kita tinggal di suatu tempat, kita sakit-sakitan, terus kemudian kita kebahagiaannya berkurang, terus kemudian kualitas hidupnya itu berkurang, maka tempat itu sebetulnya nggak sesuai berarti artinya buat kita. Ya, jadi itu penjelasannya seperti itu. Selanjutnya, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Jadi kan kita percaya hukum karma. Semua apa yang kita pernah lakukan di masa lampau, ya, hal-hal yang baik akan terbawa pada kehidupan yang akan datang. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang dulunya hidupnya baik, banyak berdana, banyak melakukan kebajikan, maka pada kehidupan sekarang terlahir umumnya, kita ngomong umumnya ya,
biasanya berparas bagus, berparas yang cantik, memiliki tubuh yang sehat, ya, lengkap semuanya. Terus kemudian bisa juga terlahir di keluarga yang istilahnya berkecukupan, ya. Jadi itu semua menjadi berkah bagi kita. Tapi yang di sini maksudnya adalah berkah yang dimana kita dengan kita mempunyai timbunan kebajikan di masa lampau, maka kita juga bisa mempunyai modal juga untuk melakukan kebajikan juga pada kehidupan sekarang, ya. Kalau orang yang lebih berkecukupan kan lebih mudah untuk melakukan berdana, ya. Jadi seperti itu. Orang yang ganteng, orang yang cantik akan lebih dilihat sama orang, pasti lebih seneng, banyak yang memuja dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah sebuah buah karma baik yang kita terima, ya, dari perbuatan yang masa lalu. Terus kemudian membimbing diri dengan benar itu artinya memiliki prinsip dan arah hidup yang lurus, selaras dengan dhamma, ya, menjaga pikiran, ucapan, perbuatan agar semuanya baik, ya. Jadi kita membimbing diri dengan benar. Terus selanjutnya lagi berpengetahuan luas, yaitu kita belajar dan memahami dhamma serta pengetahuan yang berguna yang lainnya. Jadi kita itu seperti itu, karena pengetahuan itu ilmu itu, jika kalau kita punya ilmu, bukan ilmu kesaktian, ya, maksudnya ilmu pengetahuan, maka ilmu itu akan yang menjaga kita. Kan ada istilahnya kan, ilmu yang akan menjaga dirimu, bukan dirimu yang menjaga ilmu, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita punya ilmu, maka itu akan menjaga dirimu, gitu loh. Terus kemudian berketerampilan itu berarti kita punya bakat dan bisa mengembangkannya, ya. Jadi itu berketerampilan. Terus kemudian berikutnya lagi terlatih baik dalam tata susila, itu artinya kita menjaga moralitas, hidup bermoral, ya, hidup yang baik sesuai dengan aturan sila, ya, karena kita tahu kan ada sila yang sudah diajarkan juga oleh Sang Buddha. Kemudian berikutnya lagi adalah bertutur kata dengan baik. Jadi kita harus jujur, ramah, sopan, ya, ucapannya menyenangkan, ucapan yang memotivasi orang lain, gitu loh. Jadi itu adalah bertutur kata dengan baik. Terus selanjutnya lagi membantu ayah dan ibu. Nah ini membantu ayah dan ibu artinya adalah kita berbakti, ya, berbakti kepada ayah dan ibu kita. Karena tadi sudah, selain kita menghormat, kita juga membantu, merawat, ya. Kalau misalnya kita berbakti itu juga bisa kita merawat, ya, menjaga mereka. Terus selanjutnya lagi menunjang anak dan istri. Artinya kalau misalnya kita berkeluarga, terus kemudian kita punya istri dan sudah punya anak juga, maka kita mempunyai kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab keluarga, ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebajikan. Lalu selanjutnya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Bekerja sungguh-sungguh ini dimaksudkan adalah jadi kita itu harus semangat, ya, baik, jujur, ya, dalam bekerja serta tidak melanggar sila atau moral. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada berdana. Nah, berdana ini artinya apa? Kita membantu makhluk hidup atau orang lain yang membutuhkan. Itu adalah berdana pengertiannya. Jadi dana itu luas, ya. Dulu pernah saya jelaskan juga, jadi tidak melulu dana. Kalau kita ngomong dana sekarang itu asosiasinya mesti dengan uang, ya, bukan. Jadi dana itu banyak. Makanya tadi yang pertama saya sebutkan, ini dana yang paling tinggi,
ya, dana dhamma. Uang itu paling rendah sebetulnya, ya. Terus kemudian melakukan kebajikan. Melakukan kebajikan kita tahu lah ya, berperilaku sesuai dengan kebenaran. Pokoknya kita hal-hal yang benar, yang bajik ya kita lakukan. Terus kemudian menyokong sanak saudara. Menyokong sanak saudara itu berarti keluarga besar ya, keluarga besar. Jadi selain tadi kalau keluarga kita kan berarti ke atas itu ayah dan ibu, ke bawah berarti kan atau artinya istri dan anak. Nah ini keluarga sanak saudara itu berarti keluarga besar. Jadi kita mendukung keluarga besar. Terus kemudian tidak melakukan pekerjaan tercela. Ya ini sih jelas ya. Kita tahu pekerjaan yang tercela itu seperti apa ya. Salah satunya adalah bukan salah satu, contohnya perbuatan tercela itu membunuh, mencuri ya. Jadi kita jangan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan membunuh dan mencuri, itu loh maksudnya. Terus kemudian next berikutnya adalah menjauhi, menghindari perbuatan buruk. Kita pasti tahu perbuatan baik dan buruk. Jadi kita berusaha menjauhi dan menghindari, jangan kita melakukannya. Ya, terus kemudian apa ini bawahnya lagi? Menahan diri dari minuman keras. Ya. Minuman keras ini maksudnya adalah minuman yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, karena ini berbahaya. Jadi pada saat kita kehilangan kesadaran, kita kadang tidak sadar apa yang kita lakukan. Kadang kita nggak sadar kita sudah melakukan perbuatan yang buruk. Ya, jadi ini dihindari ya minuman keras. Minuman keras itu minuman yang beralkohol ya contohnya ya. Atau minuman-minuman apapun lainnya yang memabukkan. Kemudian selanjutnya adalah tidak lengah melaksanakan dhamma. Tidak lengah melaksanakan dhamma. Jadi maksud di sini adalah kita harus selalu mempraktekkan dhamma, ya. Jadi kan dhamma kita sering tahu apa sih dhamma itu, isinya apa saja, mungkin kita banyak pengetahuannya, banyak hafal, tapi yang paling penting juga marilah kita mempraktekkannya. Itu penting ya. Terus selanjutnya lagi apa berkah yang lain lagi, yaitu menghargai. Ya, menghargai ini apa? Ya menghargai dan menghormati orang lain, makhluk hidup lain. Ya. Terus berendah hati itu artinya berarti kita tidak sombong. Artinya kita mudah dinasehati, ya. Kita juga bisa melakukan introspeksi diri gitu loh. Jadi kalau misalnya aku ini kayaknya salah deh. Ya udah, berarti lain kali saya tidak melakukan hal seperti itu. Artinya introspeksi. Terus selanjutnya lagi merasa puas dengan yang dimiliki. Artinya apa? Artinya kita harus bersyukur. Ya, puas dengan apa yang sudah kita miliki itu kita bersyukur, tidak rakus, tidak serakah, ya. Merasa cukup. Ini kadang menjadi hal yang sulit ya. Makanya ini harus mulai sering dilakukan terus menerus. Merasa cukup itu memang kadang manusia itu sulit loh. Punya uang misalnya 50.000, pasti pengen punya uang 100.000. Sudah punya uang 100.000, pasti pengen punya uang 500.000. Yang sudah pegang uang 500.000, pasti pengennya 1 juta. Itu terus loh, itu terus. Bahkan yang orang kaya sudah punya triliunan pun pengennya lebih dari itu. Jadi itu merasa cukup itu, jadi kita harus melatih ya. Karena kalau enggak, itu enggak ada batas loh, benar-benar enggak ada batas.
Jadi pikiran kita itu jadinya nggak pernah puas, nggak pernah tenang, ya. Terus kemudian ini berikutnya lagi, ini penting ya. Ingat budi baik orang. Ini penting loh. Ingat budi baik orang ya. Jadi artinya apa? Kita harus selalu menghargai kebaikan yang kita terima dari orang lain. Ya, kita harus menghargai. Ingat budi baik orang. Kalau bisa punya kesempatan membalas, maka kita balaslah. Tapi kalau tidak punya kesempatan atau tidak punya kemampuan untuk membalas, ya, doakan yang baik. Itu loh. Kalau tidak punya kesempatan untuk mendoakan, ya sudah, diingat-ingat saja bahwa orang itu orang baik, telah pernah berbuat baik kepada saya. Ya, itu poinnya adalah itu. Lalu selanjutnya berkah yang lain adalah mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Jadi kita mendengarkan dhamma, ya contohnya seperti kita lagi duduk bersama-sama di sini, ya kita lagi mendengarkan dhamma pada saat puja bakti, pada saat dhamma Bante atau biku lagi memberikan ceramah, atau ya kapanpun misalnya kita pas senggang, waktunya enak, itu bisa buka YouTube dengerin ceramahnya biku, ya yang baik-baik, itu juga seperti itu juga contoh, ya. Lalu berkah selanjutnya adalah memiliki ketahanan. Ketahanan itu apa maksudnya? Apakah pertahanan kayak militer? Ya, berarti kita harus punya senjata atau apa, kan bukan ya. Ketahanan di sini maksudnya kita itu harus sabar. Ketahanan itu di sini adalah kita harus sabar. Jadi ketahanan terhadap apa yang kita istilahnya terima. Kan dalam hidup ini kita kan kadang menerima kesulitan kan, masalah-masalah. Jadi kita harus tenang, sabar, tidak mudah marah, ya. Itu adalah di sini maksud dari memiliki ketahanan. Kemudian selanjutnya adalah mudah dinasehati. Jadi kalau misalnya kita menjadi orang yang mudah dinasehati, maka kita orang yang mudah juga menerima bimbingan dari orang lain. Kalau misalnya kita salah, ya kita siap ditegur, ya, dan kemudian kita memperbaiki arah, istilahnya seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah mengunjungi para petapa. Mengunjungi para petapa ini dimaksud adalah kita itu berinteraksi dan belajar dari orang-orang yang suci. Jadi kita petapa ini dimaksud adalah orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Jadi kita berkunjung ke sana, kita berinteraksi, ngobrol, kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari orang suci ini. Jadi diharapkan kita juga menjadi lebih baik. Ya. Terus kemudian membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Membahas dhamma pada waktu yang sesuai, ya kadang kalau misalnya kita ada diskusi dhamma atau apa, ya kita ikut. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya lagi, bersemangat dalam mengikis kilesa. Kilesa itu kekotoran batin ya. Jadi kita harus selalu bersemangat. Jadi kekotoran batin kita agar sedikit demi sedikit itu terkikis, sedikit demi sedikit hilang gitu loh dalam diri kita, dalam pikiran kita. Terus selanjutnya adalah menjalankan hidup suci. Menjalankan hidup suci artinya apa? Tidak terikat pada nafsu duniawi. Terus selanjutnya lagi berkah yang lain adalah melihat jelas 4 kebenaran Arya. Jadi 4 kebenaran Arya itu adalah adanya penderitaan, sebab dari penderitaan itu apa, terus ternyata penderitaan itu mempunyai akhir, dan bagaimana kita mengakhiri penderitaan.
Jadi itu 4 kebenaran mulia. Jadi dengan kita mempelajari ajaran Sang Buddha, mempelajari Dhamma, kita bisa tahu 4 kebenaran Arya ini. Terus kemudian yang berikutnya lagi mencapai Nibbana. Jadi Nibbana itu adalah pembebasan dari penderitaan. Ya. Lalu lanjut lagi. Nih. Mana ini? Ya. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Ya. Jadi kita itu di sini tetap tenang ya, dalam suka maupun duka, baik mau dipuji maupun dicaci. Jadi itu tetap tenang gitu loh. Selanjutnya lagi adalah tiada sedih. Tiada sedih itu juga berkah, yaitu kita lepas dari kesedihan, lepas dari penderitaan batin. Ya. Terus kemudian selanjutnya lagi kita tanpa noda. Tanpa noda itu kita berarti tidak punya keserakahan, tidak punya kebencian, ya, tidak punya kebodohan, itu tanpa noda. Terus selanjutnya lagi berkah yang selanjutnya adalah penuh damai, mencapai kedamaian batin yang mendalam, yang sejati. Jadi ini Sang Buddha ini menjelaskan itu dari bawah naik terus itu loh levelnya ini berkah ini. Nah, yang terakhir, setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, ya, maksudnya apa hal-hal seperti itu? Maksudnya yang di atas tadi loh, ya. Jadi setelah melaksanakan semua hal di atas tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka para dewa dan manusia tidak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Ya, ternyata apa? Ini adalah berkah utama bagi dewa dan manusia. Ini sebetulnya berkah yang paling tinggi, itu yang disebutkan yang di terakhir. Ya, setelah melaksanakan semuanya tadi, yang sebelumnya akan didapatkan kebahagiaan dimanapun. Ya, jadi ini adalah berkah yang paling tinggi, yang paling terakhir ya. Jadi saya ulang lagi, jadi berkah itu di sini ya, Manggala Sutta, Sutta tentang berkah. Berkah itu bukan berarti keberuntungan atau pemberian secara mistis ya, tapi merupakan perilaku, sikap, kebijaksanaan ya dari kita yang kita lakukan sehingga bisa membawa kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya. Bagi siapa? Bagi diri kita masing-masing. Jadi kalau kita melaksanakan tadi di atas, maka kita akan mendapatkan hasil berkah itu buat diri kita sendiri. Ya. Jadi bukan buat orang lain. Karena Sang Buddha mengajarkan apa semua yang kita lakukan akan kembali lagi pada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, segala kebajikan yang telah kita lakukan, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan istilahnya buah karma baiknya, gitu loh. Ya. Jadi seperti itu, semoga apa yang telah saya sampaikan tentang Manggala Sutta, yaitu Sutta tentang berkah, itu menjadi jelas ya. Sudah jam 9 lewat. Jadi untuk mengakhiri, akhir kata, terimalah salam dari saya ya.
Namo Buddhaya, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua yang hadir di tempat ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, semuanya berbahagia. Semoga para leluhur juga semuanya berbahagia. Satu, satu, satu.